Shalom anak-anak sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Small, Sekolah Minggu Online. Senang kan kita bertemu kembali di acara Small ini. Walaupun kita bertemu secara virtual. Kita belum bisa bertemu secara langsung. Kita belum bisa datang ke gereja. Tetapi kita tetap harus bersyukur. Karena apa adik-adik harus bersyukur? Karena Tuhan selalu menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Dari pagi, siang, sampai malam. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik yang semangat, kita nyanyi sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita sudah pemanasan ya adik-adik. Bu Tere udah ngos-ngosan nih, tapi pasti adik-adik belum ngos-ngosan. Masih semangat, oke? Kita harus tetap semangat. Karena kasih Tuhan berlimpah kepada kita. Setiap hari bertambah terus, bertambah terus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini, kembali kami dapat berkumpul, kembali kami dapat melaksanakan sekolah minggu kami secara online. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami semangat yang menyala-nyala untuk selalu dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami selalu memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu dengan-Mu. Kami selalu ingin bertemu dengan Engkau di dalam
ibadah-ibadah kami, di dalam doa-doa kami. Tuhan yang Maha Baik, besertalah dengan kami di dalam sekolah minggu kami hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, ada nggak sih yang sekarang ini atau beberapa bulan yang lalu, kita sudah 7 bulan loh di rumah. Ada nggak yang sudah pergi refreshing misalnya ke gunung, ke pantai, atau ada nggak yang cuma di rumah aja? Wah, itu ada yang tunjuk tangan, ada yang katanya udah ke gunung, ada yang udah ke pantai, tapi ada juga yang masih di rumah saja. Tidak masalah adik-adik. Ya kalaupun misalnya adik-adik mau pergi atau mau berlibur, harus tetap jaga apa? Protokol kesehatannya harus diikuti. Supaya apa? Supaya kita bisa memutus mata rantai dari pandemi ini. Nah, supaya kita bisa mengulang apa ya? Oh, pengalaman-pengalaman kita. Kalau lagi naik ke gunung, kalau lagi kita ke pantai, seperti itu. Yuk kita bernyanyi yuk. Tahu nggak lagunya apa? Ya, lagunya Kudaki Daki. Mari kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang satu kali lagi ya, dengan lebih bersemangat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Kudaki-daki. Semoga itu sudah mengobati rasa kangen kalian untuk naik gunung, kemudian melihat pantai,
melihat luasnya samudra. Nah, adik-adik, walaupun di tengah pandemi ini, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu besar. Karena Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Tadi dikatakan, di suka ada, di duka juga ada. Dimanapun Tuhan Allah itu ada. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Kita akan kembali memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, disenangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, besar, besar. Lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, disenangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, besar. Besar sekali lagi. Besar. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kalian bisa siapkan uang persembahannya. Ya. Kita akan bernyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami yang sebenarnya itu juga daripadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan
kami bukan hanya mempersembahkan harta kami, tetapi kami pun juga bisa mempersembahkan tenaga kami, pikiran kami, jasmani kami, hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah pula ya Tuhan para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah mereka hikmat dan juga berikanlah mereka rasa tanggung jawab, juga takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, untuk ayah, ibu, papa, mama, untuk orang tua yang bekerja mencari nafkah ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan. Dan juga agar mereka pun bisa mencari, mendapatkan nafkah yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, setelah persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan adik-adik persiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Vince, tolong masukkan barang belanjaan Bunda ke dalam kulkas ya. Iya, Bunda. Ambilkan baskom dulu. Udah ya, Bunda. Terima kasih, Vincent. Sama-sama, Bunda. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama dengan Bu Steady di Small Sekolah Minggu Online. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari satukan hati kita supaya kita tetap fokus. Kita duduk diam saat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengikuti Small dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh fokus, kami boleh mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi pasti sudah menyaksikan video anak ibu ya. Ya, nama anak ibu Vince. Vince membantu ibu untuk mengerjakan tugas-tugas. Ayo, siapa di sini yang mau membantu papa mamanya di rumah? Pasti anak-anak suka membantu ya, karena itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, hal yang sangat baik yang harus kita lakukan. Tadi ketika Vince mau masukkan barang ke dalam kulkas, ibu mengatakan kepada Vince, "Vince,
ambil baskom dulu. Tetapi Vince tidak mendengarkan. Vince langsung ambil barangnya, masukkan satu persatu ke dalam kulkas. Kenapa ya Bu Steady menyuruh ambil baskom dulu? Iya anak-anak, karena Bu Steady dan Vince cara mengerjakan tugas berbeda. Kalau Vince tadi memasukkan barang ke dalam kulkas satu persatu. Tetapi kalau ibu ambil baskom dulu untuk letakkan barang-barang di dalam baskom, lalu masukkan ke dalam kulkas. Nah, pasti itu menghemat waktu. Bukan cuma menghemat waktu, tetapi menghemat tempat. Coba tadi kalau Vince kerjakan seperti Bu Steady kerjakan, pasti Vince juga menghemat waktu dan tempat. Anak-anak, cara kerja orang tua dengan anak-anak pasti berbeda. Iya, karena kan orang tua sudah banyak berpengalaman. Kalau anak-anak tidak. Begitu juga dengan cara Tuhan dan cara kita dalam menyelesaikan sesuatu berbeda. Anak-anak, di saat kita sakit, pasti kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kita berpikir, pasti Tuhan langsung sembuhkan. Pasti Tuhan langsung, biur, sakit penyakit hilang. Jadi kuat lagi, jadi sehat lagi. Tidak anak-anak. Cara Tuhan dalam menyelesaikan suatu masalah berbeda dengan cara kita. Kalau Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, yang harus kita lakukan adalah minum obat dulu, obat pahit atau obat manis. Kita harus minum agar supaya kita bisa sembuh dari sakit penyakit. Itu cara Tuhan menyelesaikan masalah. Tidak langsung sembuh. Tidak langsung, wah aku sehat lagi. Tidak. Cara Tuhan dan cara kita menyelesaikan sesuatu berbeda. Anak-anak, firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 28. Sekali lagi, kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sekali lagi ya anak-anak, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Anak-anak, rencana Tuhan, rencana kita berbeda. Yang pasti, rencana Tuhan akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kita, tetapi bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi, mari anak-anak kita belajar mengikuti cara Tuhan. Karena ketika kita mengikuti cara Tuhan,
pasti kita akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan juga bagi orang yang di sekitar kita. Anak-anak masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ayo, tentang apa? Cerita minggu lalu tentang Paulus. Paulus sudah berada di kota Yerusalem. Tetapi Paulus mengalami masalah. Paulus banyak dihasut orang banyak. Nah, anak-anak mau menyaksikan kisah selanjutnya? Wah, sangat seru. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Ceng! Anak-anak, cerita kita di hari ini tentang Paulus dikirim ke Felix. Nah, siapa yang masih ingat kisah perjalanan Paulus minggu kemarin? Paulus sampai di kota Yerusalem dan di sana ia dihasut oleh orang banyak. Wah, anak-anak, akhirnya Paulus ditangkap. Dia ditangkap dengan tuduhan palsu. Tapi tahu nggak, tentara Romawi menyelamatkan Paulus dari masa yang ada saat itu. Loh, kenapa tentara Romawi menyelamatkan Paulus dari masa? Iya, karena Paulus warga negara Romawi. Nah, itu yang membuat dia tertolong. Akhirnya Paulus terbebas dari sesahan kepala pasukan. Dan mereka tidak berani menghakimi Paulus. Karena ketidakberanian mereka, akhirnya Paulus dikirim ke gubernur Romawi untuk diadili. Wah, anak-anak, kalau kita melihat keadaan Paulus sendiri tidak punya kekuatan untuk menolong dirinya sendiri dari fitnaan banyak orang, dari sesahan banyak orang. Begitu juga dengan teman-teman pelayanannya. Gak mampu untuk menyingkirkan Paulus dari pukulan dan sesahan banyak orang. Tetapi Tuhan dengan hikmat-Nya memberikan pengertian kepada Paulus. Wah, luar biasa. Paulus mengingat warga negara Romawi tidak bisa dihakimi oleh orang Yahudi. Paulus dibawa menghadap gubernur wilayah Felix. Adik-adik, biasanya kalau mau bertemu dengan gubernur membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, kan gubernur orang penting. Jadi nggak sembarang untuk bertemu. Tetapi Tuhan sudah mengatur semuanya loh adik-adik. Sehingga Paulus segera bertemu dengan Felix, gubernur Romawi. Anak-anak, terkadang Tuhan bekerja untuk melindungi kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Kita hanya mempercayainya. Kita tetap mempercayainya bahwa Tuhan bekerja dan melindungi kita. Nah, ketika Paulus akan dibawa untuk bertemu dengan Felix,
itu harus diam-diam. Loh, kenapa diam-diam? Ya, karena kalau diketahui orang-orang Yahudi, maka akan membahayakan keamanan kota saat itu. Dan kalau mereka tahu, akan terjadi pemberontakan. Wah, anak-anak kelihatan ya, orang Yahudi ini sangat membenci Paulus. Mereka sangat tidak menyukai Paulus. Dan akhirnya, pada malam hari, mereka diam-diam membawa Paulus untuk bertemu Gubernur Felix. Anak-anak, kita ingat kembali bahwa Tuhan tetap melindungi Paulus. Tuhan sudah mengatur waktunya sehingga Paulus bisa bertemu dengan Gubernur Felix. Ketika Paulus dan Felix bertemu, wah, luar biasa anak-anak. Felix sangat setuju mendengarkan kasus Paulus. Dan Felix lalu memerintahkan agar Paulus ditahan dan dipenjarakan. Loh, kok dipenjara? Iya. Walaupun Paulus dipenjara, Paulus aman loh. Wah, kok bisa aman? Masa dipenjara aman? Ya, aman. Aman dari ancaman pembunuhan orang Yahudi. Akhirnya Paulus dipenjarakan. Tetapi anak-anak, para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi tidak berhenti. Mereka mau Paulus itu dihukum berat. Sampai menyewa pengacara loh. Wah, kelihatan banget ya. Mereka sangat membenci Paulus. Mereka sangat tidak menyukai Paulus. Tetapi anak-anak, di balik kebencian mereka kepada Paulus, ingat, Tuhan tetap bersama Paulus. Ketika Paulus memberikan pembelaannya, dia menjelaskan semuanya kepada Gubernur Felix. Akhirnya ketahuan bahwa Paulus tidak bersalah. Paulus tidak melanggar hukum. Akhirnya Gubernur Felix menunda kasus tersebut. Ya, menunda anak-anak. Menunda bukan berarti Paulus terbebas dari penjara. Tetapi Paulus tetap di penjara. Dan Gubernur Felix sudah tahu bahwa Paulus ini tidak ada kesalahan apapun. Paulus hanya berkaitan tentang iman Paulus.
bahwa dia sangat mengasihi Tuhan, ya. Dia sangat mencintai Tuhan. Cuma karena itu loh anak-anak. Jadi Felix tahu bahwa Paulus tidak bersalah. Wah, saat Paulus di penjara, Felix selalu memanggil Paulus. Memanggil untuk apa ya? Ternyata diam-diam Felix mendengarkan kesaksian Paulus tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya sih Felix berharap agar supaya Paulus menyuap dengan sejumlah uang banyak untuk dibebaskan kepadanya. Tetapi Paulus adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ia tidak mau menyogok gubernur dengan uang. Paulus lebih mementingkan jiwa Felix daripada kebebasannya sendiri. Lihatlah adik-adik, terkadang Tuhan bekerja untuk melindungi kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Kita hanya harus mempercayainya. Paulus menggunakan setiap kesempatan untuk menyaksikan Tuhan Yesus kepada mereka yang mendengarnya. Jadi, di saat Paulus di dalam penjara, Paulus tidak berhenti memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dia tetap melaksanakan pekerjaannya. Anak-anak, itu kisah Paulus. Saat ditangkap oleh orang banyak, lalu dikirim ke Felix, setelah itu dipenjarakan, dan pada akhirnya Paulus dipenjarakan dan tetap menjalankan dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di penjara. Anak-anak, ketika kita melihat keadaan Paulus, pasti kita berkata, "Di mana ya Tuhan? Kenapa Tuhan tidak membebaskan Paulus dengan cara ajaibnya?" Paulus dipenjara oleh Felix selama 2 tahun. Tetapi anak-anak, selama Paulus dipenjara, Tuhan melindungi Paulus. Tuhan menjaga Paulus. Itu anak-anak. Seringkali kita tidak mengerti pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara Tuhan melindungi kita berbeda dengan cara kita. Kita tidak mengerti. Kita hanya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Di Indonesia, kita memiliki hak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bahwa anak-anak salah. Tidak. Mari anak-anak, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat diri kita dan juga buat orang banyak. Anak-anak bersyukur
sekarang ini bisa mengikuti small, bisa nonton YouTube dengan keadaan yang aman. Itu karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan harus ingat, kita harus memiliki pengharapan kasih dan penghargaan kepada Tuhan. Dengan cara kita mengikuti small setiap minggu, membuat tugas-tugas, aktivitas, mengikuti hora setiap Rabu. Itu penghargaan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Mari anak-anak, mulai saat ini kita mengikuti cara Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Jadi, ingat, cara kerja Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. Aktivitas kita di hari ini, kita buat komik bergambar anak-anak ya, sesuai cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Kalau sudah selesai, nanti difoto, lalu dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Baik, ibadah small di hari ini kita akan tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah apa yang sudah kami dengarkan itu akan kami pelajari dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengikuti cara Tuhan sehingga akan mendatangkan kebaikan buat diri kami dan juga buat sesama kami. Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa kembali di small minggu depan. Dah.